warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Ahmad Hamid, mahasiswa Psikologi Islam kelas 2C dengan NIM 430402300088 dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Psikologi Islam yang dikarang oleh Bapak Agus Hermawan, SPDI MA. Nah, ini untuk tampilan bukunya. Untuk tampilan bukunya sih sangat menarik dan disajikan dengan warna yang sangat identik dengan psikolog, yaitu putih ungu. Nah, buku ini sangat bagus untuk mahasiswa-mahasiswa psikologi karena sangat membantu untuk mempelajari ilmu-ilmu psikologi Islam. Nah, di dalam buku ini terdapat 15 bab yang akan membahas satu persatu ilmu-ilmu psikologi Islam. Dalam video kali ini saya akan membahas 6 bab saja secara ringkas, karena jika saya terangkan semuanya nanti takut kepanjangan videonya. Untuk bab pertama yaitu akan membahas konsep manusia dalam perspektif Islam. Nah, dalam realitas kehidupan ini, di dunia ini ada sang Khalik pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang diciptakan meliputi malaikat, jin, hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Salah satu ciptaan Allah adalah manusia yang diberi keistimewaan berupa kemampuan berpikir yang melebihi jenis makhluk lain yang sama-sama menjadi penghuni bumi. Kemampuan berpikir itulah yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala agar dipergunakan untuk mendalami wujud atau hakikat dirinya dan tidak semata-mata dipergunakan untuk memikirkan segala sesuatu di luar dirinya. Demikianlah kenyataannya, bahwa manusia tidak pernah berhenti berpikir kecuali dalam keadaan tidur atau sedang berada dalam situasi di luar kesadaran. Manusia berpikir tentang segala sesuatu yang tampak atau dapat ditangkap oleh panca indera, bahkan yang abstrak sekalipun. Dari sejarah kehidupan manusia, ternyata tidak sedikit usaha manusia dalam memikirkan wujud atau hakikat dirinya. Meskipun sebenarnya masih lebih banyak yang tidak menaruh perhatian untuk memikirkannya. Nah, itu penjelasan secara ringkas dari bab 1 yang membahas konsep manusia dalam perspektif Islam. Nah, kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu pengertian psikologi Islam dan ruang lingkupnya. Nah, pengertian psikologi menurut secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yakni psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Nah, jadi psikologi Islam secara bahasa dapat berarti ilmu jiwa. Sehubungan jiwa itu bersifat abstrak, tidak bisa diamati secara empiris, maka yang dikaji adalah tingkah laku manusia yang merupakan tampilan dari jiwa. Bahkan, perkembangan definisi-definisi psikologi itu sendiri masih berlanjut hingga saat ini. Di antaranya, menurut aliran behaviorisme, bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki tentang tingkah laku manusia atau binatang yang tampak secara lahir. Nah, itu juga pembahasan secara singkat dari bab 2 yang memiliki judul pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkupnya. Kita lanjut ke bab yang ketiga yang berjudul psikologi barat dan psikologi Islam. Nah, dari judulnya saja kita bisa mengetahui psikologi barat dan psikologi Islam. Berarti di sini bab yang ketiga ini akan membahas secara pandangan psikologi barat dan psikologi Islam. Nah, di sini juga menerangkan psikologi barat itu seperti apa, psikologi Islam itu seperti apa. Nah, kan biasanya pandangan orang-orang barat dan pandangan orang-orang Islam itu kan berbeda. Nah, di situ akan dijelaskan di bab yang ketiga ini, psikologi barat dan psikologi Islam. Nah, dan yang bab keempat ada metode dan pendekatan psikologi Islam. Nah, macam-macam metode psikologi Islam nah, itu berasal, kita akan membahas secara bahasa dulu.
Metode berasal dari bahasa Yunani yang yakni kata metodos. Metodos berarti itu sendiri dari kata meta yang berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Dan dari kata benda hodos atau jala yang berarti jalan, cara, atau arah. Jadi kata metodos berarti penelitian, metode ilmiah, uraian ilmiah, yaitu cara bertindak menurut sistem aturan. Di sini metode dan pendekatan psikologi Islam akan di bab keempat ini akan menjelaskan metode-metode dan pendekatan psikologi Islam. Saya akan menjelaskan sedikit saja karena ini adalah video pendek. Nah, yang pertama itu ada metode keyakinan. Metode keyakinan ini ditempatkan sebagai pencipta, pengatur kehidupan di alam semesta ini agar selaras dan serasi, seimbang. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan alam semesta dengan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Yang kedua ada metode rasionalisasi. Metode rasionalisasi sendiri ada kedudukan rasio yang berarti akal dalam Islam adalah nomor kedua setelah wahyu ilahi. Berarti yang pertama itu adalah metode keyakinan itu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada metode otoritas. Metode otoritas ini adalah sebagai gambaran. Nah, sebagai gambaran ini adalah para mufassirin atau ahli hadis yang mengetahui seluk-beluk hal ihwal tentang turunnya ayat dan hadis lain Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW itu sendiri. Nah, kita akan lanjut ke dalam bab 6. Ya kan tadi sudah kita akan lanjut ke bab 5 kan tadi baru 4. Kita kelewat 1 berarti. Nah, yang bab kelima sendiri itu ada yang berjudul jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Di bab 5 ini akan menjelaskan pengertian jiwa secara psikologi dalam perspektif Islam. Nah, ada konsep penyusun jiwa, terus ada tingkatan-tingkatan jiwa, fungsi jiwa bagi manusia, dan lain-lain. Langsung saja ke bab yang terakhir yang saya jelaskan maksudnya. Nah, bab 6. Dalam bab 6 sendiri menjelaskan kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Di bab yang ke-6 ini akan menjelaskan kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Bisa nanti akan dijelaskan kepribadian manusia itu seperti apa, fitrah manusia itu seperti apa dalam psikologi Islam. Nah, sekian video ini saya buat dalam rangka mereview sebuah buku yang dikarang oleh Bapak Agus Hermawan yang berjudul Psikologi Islam ini. Jika kamu penasaran dengan isi bukunya, maka kamu boleh beli buku ini di channel YouTube ini. Nanti akan saya terterakan nomor WA untuk menghubungi saya untuk memesan buku ini. Kelebihan buku ini sangat banyak karena secara pembahasannya itu sangat mudah dipahami bagi seorang mahasiswa baru, mahasiswa psikologi Islam. Jadinya akan mudah memahaminya. Nah, kekurangannya itu untuk penyajiannya sih, kan ini cuman hitam putih, gak ada kayak gambar-gambar yang menarik gitu kan, jadinya yang bikin cepat bosan kan karena cuma tulisan hitam putih. Nah, bolehlah kalau kapan-kapan atau bisa jadi untuk pembaruan itu dikasih gambar atau ilusi-ilusi biar gak cepet bosan yang membacanya. Oke, sekian video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Dan juga saya mau minta maaf sebesar-besarnya jika banyak kurang-kurangnya karena wajar saya juga masih dalam proses belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.